Kita hidup di dunia, Allah ciptakan kita bukan sia-sia, Pak. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq." Apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kalian, wahai manusia, jangan kalian menyangka bahwa Allah ciptakan kalian itu sia-sia, hanya untuk main-main, hanya untuk makan, minum, ngikutin syahwat. Tidak. Kalau seperti itu namanya Allah ciptakan manusia sia-sia. Allah mengatakan, wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Tidak mungkin. Manusia semua akan meninggal, akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal untuk dimintai pertanggungjawabannya, Pak. Lalu Allah mengatakan, "Fata'ala Allahul Malikul Haqq." Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Kenapa Allah sebutkan di situ nama Allah Al-Malik, Raja? Karena yang namanya raja pasti wajib ditaati. Yang namanya raja itu wajib ditaati, Pak, dan dijauhi larangannya. Kalau raja nggak punya perintah, nggak bisa merintah, nggak bisa ngelarang, itu bukan raja namanya. Maka yang namanya raja punya aturan nggak, Pak? Raja punya aturan yang harus ditaati oleh, ya kalau di dunia ini kan raja harus punya aturan yang harus ditaati oleh rakyatnya. Maka Allah adalah raja yang harus ditaati oleh makhluk-makhluk, oleh hamba-hambanya. Jadi Allah punya aturan, Allah punya perintah, Allah punya larangan. Dan ingat juga loh, Allah memiliki sanksi. Sanksi buat siapa? Orang yang tidak mau mematuhi aturan-aturannya. Sanksi untuk orang-orang yang memaksiatinya. Sebagaimana halnya raja-raja di dunia, ya. Ya, seorang raja akan memberikan sanksi kepada penduduknya atau rakyatnya yang tidak mau mengikuti aturannya. Sanksinya ya dipenjara. Ya. Ada juga sanksinya dengan cara disiksa atau yang lainnya sesuai dengan yang setimpal buat dia. Itu raja di dunia. Maka Allah raja yang hak. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang menaatinya dengan surga. Dan Allah akan memberikan balasan untuk orang yang memaksiatinya dengan apa? Api neraka. Sanksi, saudaraku sekalian, dari Allah Azza wa Jal di dunia dan di akhirat. Sanksi di dunia seperti apa? Kata para ulama, sanksi Allah untuk orang yang berbuat maksiat di dunia ini ada dua macam. Yang pertama yaitu sanksi yang terlihat. Yang kedua yaitu sanksi yang tidak terlihat. Apa sanksi yang terlihat, Pak? Sanksi yang terlihat seperti Allah berikan kepada mereka tsunami misalnya, atau gunung yang meletus misalnya, atau Allah benamkan ke dalam bumi misalnya, atau Allah berikan gempa yang menghancurkan dan meluluhlantakan misalnya, atau Allah berikan kepada mereka wabah penyakit misalnya, ya, atau Allah berikan kepada mereka kekeringan sehingga susah nggak ada air.
atau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, semua sanksi-sanksi yang kita lihat dengan mata kepala itu sanksi dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satupun musibah yang menimpa, maka semua itu akibat daripada semua musibah yang menimpa itu, kata Allah, semua itu akibat daripada perbuatan-perbuatan kalian juga. Dan Allah memaafkan banyak manusia. Sanksi yang terlihat nih Pak. Yang kedua yaitu sanksi yang nggak terlihat. Dan sanksi yang tidak terlihat ini lebih mengerikan. Soalnya kenapa? Karena orangnya itu nggak merasa disangsi, Pak. Padahal sedang Allah berikan sanksi. Apa itu? Sanksi yang tidak terlihat. Nah ini harus kita waspadai betul-betul Bapak sekalian. Yang pertama, sanksi yang tidak terlihat itu adalah dijadikan hatinya hitam. Hatinya apa? Hitam. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Innal abda idza aznaba dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan dosa, maka akan diberikan di hatinya goresan hitam, Pak. Fa in taba saqula qalbuh, kalau ia taubat bersih lagi itu hatinya. Wa in aada zida, kalau ia kembali lagi kepada dosa, Allah tambahkan lagi goresannya hatta ta'luwa qalbah, sehingga goresan-goresan hitam itu memenuhi ruangan-ruangan hatinya. Emang apa sih bahayanya goresan hitam tuh di hati, Pak? Waduh, Pak, ngeri, Pak. Orang kalau hatinya sudah hitam, dia tidak akan bisa mengenal lagi yang mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Tak bisa dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis lain dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Ya. Kata Rasulullah, "Satu aradul fitan 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan." Nanti fitnah itu akan dijalin di dalam hati seperti menjalin tikar seutas demi seutas. Fa ayyu qalbin ushribaha, hati mana saja yang menerima fitnah itu, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan diberikan goresan-goresan hitam di hatinya. Wa ayyu qalbin angkaroha, hati mana saja yang mengingkari fitnah itu maksiat, maka nukitat fi qalbi nuktatun bayda, akan diberikan oleh Allah di hatinya goresan-goresan putih. Hatta tasira qalbain, sehingga nanti akan menjadi dua hati. Yang pertama apa? Qalbun aswad, murbad kalkuzi mujakhian, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Yang pertama, hati yang hitam kelam, bagaikan cangkir yang dibalikan. Dia sudah tidak lagi mengenal yang ma'ruf dan tidak lagi mengingkari kemungkaran. Wa qalbun akhar abyad, la tadurru fitnatun ma damatis samawati wal ard. Dan hati yang kedua yaitu hati yang putih bersih, tidak dibahayakan oleh fitnah selama langit dan bumi masih ada. Masya Allah. Lihat Bapak, hati kalau sudah hitam tuh Pak, dijadikan oleh Allah, dia tidak lagi bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Tidak mengenal kebaikan, tidak mengingkari kemungkaran. Waduh, ngeri Pak. Ditutup mata hatinya, dikunci hatinya. Telinganya sudah nggak bisa lagi, nggak mau dengerin ayat-ayat Allah. Matanya nggak mau lagi baca ayat-ayat Allah. Hatinya terkunci mati. Khalas, sudah mengerikan ya akhul Islam. Ini sanksi yang
tidak terlihat. Ini yang pertama nih Pak. Sanksi yang kedua yang tidak terlihat apa? Yaitu dijadikan hati tersebut berat untuk menaati Allah. Berat Pak. Mau pergi sholat males. Mau baca Quran males, berat. Mau zikir keluh lisannya. Dia lebih senang ya bernyanyi daripada baca Quran. Dia lebih senang menyebut fulan, alan ya daripada mengingat Allah Azza wa Jalla. Nah ini Masya Allah berat dia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sanksi Allah terhadap orang-orang munafik. Apa kata Allah dalam surat An-Nisa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan balas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, berdirinya malas. Itu pun ria, ingin dipuji orang. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja, kata Allah. Itu sanksi Allah kepada orang munafik loh Pak. Mau sholat malas. Itu pun kalau dia semangatnya pas kalau ada orang yang ngelihat. Semangat sholatnya kalau apa? Update status. Semangat sholatnya kalau ada pujian dari manusia. Ya. Lalu Allah mengatakan apa? Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali apa? Sedikit. Bayangkan. Allah nggak suka sama dia. Maka Allah jadikan hatinya dipalingkan itu dari mengingat Allah. Kan kalau sudah seperti itu Pak, gimana Pak? Lebih asyik ingat manusia daripada mengingat Allah. Mengingat Allah. Padahal Allah mengatakan apa? Wala dzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah itu yang paling besar lah. Kalau seorang mukmin mengingat Allah itu yang terbesar di hatinya, Pak. Tapi bagi orang yang hatinya sudah hitam, diberikan sanksi oleh Allah, mengingat selain Allah lebih besar di hatinya. Sehingga dia tidak merasakan kelezatan lagi tuh ibadah tuh. Dia tidak merasakan kelezatan ketika mengingat Allah, Pak. Waduh, Masya Allah. Kalau lagi sholat, ya dia tidak merasakan kenikmatan sholat. Maunya cepat-cepat gimana selesai aja sholatnya. Kalau baca Quran, dicabut oleh Allah kelezatan baca Quran. Sehingga ketika ia baca Quran baru 1 ayat, 2 ayat dah. Setengah lembar kayaknya lama banget, Masya Allah. Kenapa? Yaitu Pak, akibat maksiat. Ini sanksi yang gak terasa ini. Sanksi yang tidak terlihat. Kemudian yang ketiga Pak, sanksi yang tidak terlihat, yang tidak terasa. Apa itu? Dibukakan nikmat yang banyak akibat maksiat dia. Tambah banyak maksiat, tambah dibuka oleh Allah apa? Nikmat. Sehingga orangnya menganggap, wah jangan-jangan Allah sayang sama saya ini. Akhirnya dia nih tidak mau taubat Pak. Padahal dia sedang diistidraj oleh Allah, diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Ketika mereka melupakan peringatan, mereka meninggalkan peringatan Allah Azza wa Jal, kami bukakan pintu-pintu kesenangan dari segala sesuatu. Bayangkan, ketika mereka meninggalkan peringatan dari Allah, Allah malah bukakan pintu-pintu kesenangan. Bayangkan, Pak.
Fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu. Sehingga ketika mereka telah gembira dengan pemberian Allah itu, akhadnahum baghtah, sekonyong-konyong adab Allah datang. Fa idzahum mublisun, maka dia pun langsung berputus asa. Rasulullah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam Musnadnya, apa kata Rasulullah? Idza ra'aitallah a'fa lil 'abdi ma arada minad dunya wa huwa muqimun ala ma'siyatihi fa inna ma huwa istidraj. Kalau kamu melihat Allah memberi terus kepada seorang hamba apa yang ia mau dari kehidupan dunia, sementara si hamba ini terus berbuat dosa, maka itu tandanya, kata Rasulullah, dia sedang diulur oleh Allah biar adabnya tambah keras. Ngeri, Pak. Makanya kalau kita dikasih sama Allah nikmat, tanya, ini akibat apa ya? Kalau kita dikasih nikmat oleh Allah banyak, alhamdulillah karena ketaatan kita, bersyukurlah kepada Allah, alhamdulillah. Tapi kalau kita dikasih oleh Allah nikmat banyak, ternyata gara-gara maksiat kita, aduh Pak, ini mengerikan sekali Pak. Bapak tahu si Qarun? Pernah dengar nama si Qarun? Yang Allah kisahkan dalam Al-Quran? Itu kayaknya luar biasa Pak. Makanya sampai sekarang disebut harta karun. Ya, harta Qarun. Karena si Qarun ini kekayaannya sampai disebutkan dalam ayat itu, kunci-kunci kekayaannya saja digotong oleh orang-orang yang kuat. Bayangkan, baru kuncinya doang itu. Si Qarun Allah berikan kenikmatan yang banyak akibat maksiat dia. Sudah gitu si Qarun tidak mengakui, ya, dan tidak menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Apa kata si Qarun? Innama utitu ala ilmin indi. Aku diberikan kekayaan ini akibat kecerdasan saya, keilmuan saya. Apa yang terjadi Pak? Allah tenggelamkan si Qarun ke dalam bumi. Allah tenggelamkan dia Pak. Rasulullah bersabda, baina rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuh wa qatifatuh. Ketika ada seorang laki-laki yang berjalan dan dia sudah merasa bangga dengan rambutnya yang indah, mantelnya yang mewah, in khusifa bihil ard, tiba-tiba Allah tenggelamkan ke dalam apa? Bumi. Wa huwa yatajaljal bihi fihi ila yaumil qiyamah, dan ia terus diadab di dalam bumi sampai hari kiamat Pak. Sebagian ulama ketika menafsirkan hadis ini adalah maksudnya si Qarun itu. Nah kan ngeri Pak, dikasih nikmat sama Allah akibat maksiat, kan itu nggak terasa. Saya pernah ya sholat di Tamini Square dulu itu, sekitar sebelum pandemi ya. Setelah habis sholat zuhur, ada ikhwan datang, Ustadz boleh curhat nggak Ustadz? Silakan. Kenapa akhi? Saya punya istri Ustadz, susah banget dinasihatinya Ustadz. Dia disuruh pakai jilbab nggak mau, disuruh sholat nggak mau. Dia selalu beralasan begini Ustadz. Kan kebetulan memang Ustadz, saya punya toko, dia juga punya toko. Saya punya toko pakaian, dia punya toko juga. Dan qadarullah, toko saya ini sepi Ustadz, dan toko dia rame banget. Setiap kali saya nasihatin ke dia, sholat lah. Apa jawabannya Ustadz? Saya walaupun gak sholat, toko saya rame. Kamu sholat tokonya sepi, kan berarti menunjukkan Allah sayang sama saya. Masya Allah, mengerikan Pak. Orang ini ketipu sama nikmat Allah.
Dibuka pintu kenikmatan gara-gara maksiat dia kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau antum lihat ada orang kaya raya tapi banyak berbuat maksiat, itu sedang diberikan oleh Allah sanksi itu, Pak. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Makanya mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa ya saya setelah hijrah saya malah susah rezeki saya, Ustadz? Setelah saya hijrah, saya ikut ngaji. Aduh, dulu saya gajinya sekian, sekarang gajinya 100, Ustaz. Ya, kita katakan, akhi, sabarlah. Kamu sudah hijrah, alhamdulillah. Dan Allah ingin melihat kesungguhan kamu dalam hijrah. Allah mengatakan alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun dalam surat Al-Ankabut. Alif lam mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Enggak mungkin. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya dusta. Allah ingin memilah dan memilih. Allah ingin menyaring siapa yang hijrahnya benar sungguh-sungguh dan siapa yang hijrahnya cuma ikut-ikutan. Dengan adanya ujian akan tersaringlah di situ, Pak. Masya Allah. Makanya bersyukur, Pak. Kalau kita habis berbuat maksiat, tiba-tiba dikasih musibah. Wallahi bersyukur sama Allah, Pak. Kenapa? Karena itu tanda Allah sayang sama kamu. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya, Rasulullah bersabda apa? Idza aradallahu bi'abdin khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada bi'abdin syarra amsaka bi dzambihi hatta yuwafihu yaumal qiyamah. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat siksanya di dunia sehingga nanti di akhirat enggak disiksa lagi. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, Allah biarkan dia berbuat maksiat terus di dunia dan tidak diberikan sanksi di dunia sampai Allah berikan sanksinya semua di akhirat. Masya Allah, ngeri kan? Sanksi dunia kecil dibandingkan dengan sanksi apa? Akhirat. Iya. Kalau gitu Ustadz, boleh nggak saya berdoa, ya Allah, percepatlah sanksi saya di dunia? Jangan. Loh, kok katanya apabila Allah menginginkan kebaikan, Allah percepat sanksinya? Jangan, Mbak. Ini berdasarkan hadis dikeluarkan Al-Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih. Bahwasanya Rasulullah SAW menjenguk seorang sahabat yang lama sakitnya nggak sembuh-sembuh, Pak. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, la'allaka sa'altallaha syai'an. Sepertinya kamu pernah meminta kepada Allah sesuatu, ya? Kata dia, betul ya Rasulullah. Apa doamu? Dia berkata, aku berdoa, ya Allah, semua sanksiku nanti di akhirat tolong percepat di dunia. Apa kata Rasulullah? Subhanallah, innaka lan tuthiqa dzalik. Kamu gak bakalan mampu itu. Ala tad'u, kenapa kamu tidak berdoa begini aja? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah di dunia hasanah dan di akhirat apa? Hasanah, dan peliharalah kami dari api neraka. Lalu sahabat ini berdoa kepada Allah. Kayaknya mati ya. Tes. Lalu sahabat ini ya melakukan doa tadi, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
Benar. Tak lama kemudian Allah sembuhkan dia. Nah ini Bapak sekalian, ya. Jadi Bapak nih, kita ini kalau misalnya kita hijrah kembali kepada Allah, tahu-tahu Allah kasih musibah. Alhamdulillah. Berarti Allah menginginkan kebaikan buat kita. Allah ingin gugurkan dosa-dosa kita dulu, Pak. Habis. Iya. Dulu sekali saya pernah, mungkin di antara Bapak ada yang pernah dengar cerita saya ini. Sekitar tahun 2000 berapa ya? 2011 apa ya? Saya lupa. Habis sholat Isya, saya pulang ke rumah. Pas di jalan ada yang manggil ibu-ibu. Assalamualaikum Ustadz. Saya lihat ibu-ibu. Waalaikumsalam, ada apa Bu? Ustadz, boleh saya bertanya Ustadz? Kata saya, silakan Bu. Allah ada enggak Ustadz? Hah? Nanyanya gitu Pak ke saya. Allah ada enggak Ustadz? Hah? Tak dulu Bu. Ini kok nanyanya aneh nih. Ibu, kenapa ini kok bisa bertanya kayak gini? Kata saya. Allah ada enggak Ustadz? Ada apa Bu? Kok ibu bisa bertanya seperti ini? Kata dia apa? Saya sudah 17 tahun sakit Ustadz. Saya sudah 17 tahun sakit. Dan saya terus berdoa kepada Allah supaya disembuhkan Ustadz. Dan saya sudah berobat sana sini gak sembuh-sembuh. Jadi sebetulnya Allah itu ada gak sih? Waduh. Saya nanya ke dia, Bu, boleh saya nanya gak sama ibu? Apa itu Ustadz? Silahkan. Dulu ibu berbuat dosa apa? Si ibu ini tertunduk. Dengan lirih dia berkata, saya dulu pelacur. Oh, pantas. Bu, sabar Bu. Allah ingin menggugurkan dosa-dosa ibu. Alhamdulillah ibu bisa jalan sampai ke masjid. Alhamdulillah. Ibu bisa makan nggak? Bisa, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, masalah penyakit yang ibu derita, sabarlah, itu semua untuk menggugurkan dosa-dosa ibu, sabar. Insya Allah ibu termasuk orang yang ya diinginkan kebaikan oleh Allah, kata saya. Ini Pak, iya, cuma yang kita khawatirkan itu Pak, panjangnya musibah membuat kita malah jauh dari Allah. Allah ini yang kita khawatirkan gitu Pak. Iya, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah ini sanksi Allah yang tak terasa, yang tak terlihat, yang ketiga Pak. Apa itu Pak? Semakin diberi kenikmatan oleh Allah akibat maksiatnya itu Pak. Dibukakan pintu-pintu kenikmatan. Na'udzubillah, nasallallahu salamatu wal afiyah. Makanya jangan heran Pak, banyak orang kafir kaya raya. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Umar minta izin masuk ke kamar Rasulullah. Ketika Umar masuk ke kamar Rasulullah Pak, Umar nangis. Gimana enggak nangis? Rasulullah manusia terbaik, orang yang paling dicintai oleh Allah. Ternyata kasurnya aja terbuat dari sabut kurma yang kalau beliau tidur berbekas di punggungnya. Dilihat oleh Umar kamarnya nggak ada apa-apa, cuma setengah karung gandum ya untuk makan setahun. Masya Allah, melihat itu kata Umar apa? Ya Rasulullah, apa engkau tidak melihat bangsa Romawi dan bangsa Persia itu wahai Rasulullah? Mereka dibukakan kepada mereka pintu-pintu kesenangan dunia ya Rasulullah.
Kenapa engkau tidak berdoa supaya Allah bukakan pintu kesenangan dunia untuk kita juga? Mendengar itu Rasulullah marah sama Umar. Apa kata Rasulullah? Atasyukku bihadzal amr ya Ibnul Khattab? Apakah kamu meragukan agama ini, hai Ibnul Khattab? Ulaika qaumun ujilat lahum hasanatum fid dunya. Mereka itu suatu kaum yang Allah percepat kebaikannya di dunia. Nah, saudaraku, ya. Jadi jangan heran kalau orang kafir itu diberikan oleh Allah apa? Banyak kenikmatan di dunia, senang-senang mereka, ngikutin syahwat, mereka kerjaannya Pak. Kenapa? Karena mereka senangnya cuma di dunia doang, di akhirat tidak ada lagi kesenangan buat mereka. Di akhirat tidak ada lagi kesenangan buat mereka. Iya. Sebaliknya kita ngelihat banyak orang muslim kok kere-kere. Iya, kenapa? Karena Allah tidak ingin menjadikan surganya orang Islam itu di dunia. Allah ingin menjadikan surganya orang Islam itu nanti di akhirat. Di akhirat itu yang segala-galanya kenikmatan, Masya Allah Pak. Di dunia, nikmat di dunia itu apa sih? Ya, kenikmatan dunia itu Pak diwarnai dengan apa? Kelelahan. Diwarnai dengan apa Pak? Kesusahan, kecapean, penyesalan, kegelisahan. Itu dunia tuh Pak tuh. Maka terkadang Allah jadikan seorang muslim ya rezekinya seret. Supaya apa Pak? Supaya dia tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Iya. Allah jadikan dunia itu terasa apa namanya? Susah buat dia supaya hatinya nggak betah dengan dunia dan lebih mengharapkan kehidupan apa? Akhirat. Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih apa? Kekal. Iya. Ketika Allah menyebutkan tentang orang kafir, wali buyutihim suqufan min fiddati wa ma'arij 'alayha yadhharun wa zukhrufa wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Orang-orang kafir itu akan disediakan oleh Allah di dunia rumah-rumah yang terbuat dari perak-perak, kemudian ya tangga-tangga yang mereka bisa naik ke atas, ya berbagai macam perhiasan Allah berikan kepada mereka. Lalu Allah mengatakan apa? Semua itu hanyalah kesenangan kehidupan dunia, dan akhirat di sisi Rabbmu hanya untuk orang yang bertakwa. Cuma masalahnya kita lebih menginginkan dunia Pak. Ya tentunya Pak, doa kita adalah Allahumma atina fid dunya hasanah. Enaknya orang beriman tuh Pak, di dunia tetap dikasih nikmat, di akhirat tetap dikasih nikmat yang lebih baik. Ya. Nah ini saudaraku sekalian. Kemudian sanksi Allah yang tidak terlihat apalagi. Udah masuk Isya belum? 6 menit lagi. Ini terjadi perselisihan ini. Dia bilang 6, 8, 9. Di antara sanksi Allah yang nggak terlihat, Pak, dicabutnya keberkahan dalam hidupnya. Hidupnya nggak barokah. Bapak tahu nggak makna berkah itu apa? Berkah itu kata para ulama artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Tanda hidup seseorang barokah apa Pak? Hidupnya banyak kebaikannya Pak. Iya, waktu-waktunya banyak untuk beramal soleh, membantu orang.
Tanda harta yang barokah apa, Pak? Hartanya itu digunakan untuk apa? Di jalan Allah. Ya. Barokah. Di Bandung, Pak, ada ikhwan, dia kerjaannya cuma tukang parkir doang, Pak. Tukang parkir. Tapi subhanallah, walaupun dia cuma tukang parkir, dia cita-citanya tinggi dan luhur, Pak. Saya ingin memelihara anak-anak yatim. Makanya dia buka, ya, ngambil anak-anak yatim, kemudian dibikin tahfidz Al-Quran. Dari sebagian rezeki dia dari hasil markirin mobil. Masya Allah. Bayangkan. Terus Bapak cukup buat kehidupan Bapak? Alhamdulillah, Pak. Saya dari hasil markir aja saya bagi 3, Pak. 1/3 untuk anak istri saya makan minum, 1/3 untuk anak-anak yatim, 1/3 lagi ya untuk saya modal lagi. Alhamdulillah, barokah, Masya Allah. Sedikit berkah, alhamdulillah, daripada banyak nggak berkah, ya kan? Ada orang kaya, duitnya banyak, nggak berkah duitnya, Pak. Duitnya cuma buat maksiat, main judi, minum arak, main cewek, dan yang lainnya. Ngeri, Pak. Nggak barokah hartanya. Dicabut oleh Allah keberkahannya itu akibat maksiat, Pak. Demikian, orang yang suka berbuat maksiat dicabut keberkahan hidupnya, Pak. Beda dengan orang yang beriman, beramal soleh, diberkahi oleh Allah, waktu-waktunya diberkahi, alhamdulillah. Iya. Makanya Nabi Isa alaihissalam, Allah mengatakan apa? Dalam surat Maryam, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikan aku diberkahi di mana saja aku berada. Kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, Allah jadikan Nabi Isa alaihissalam di mana saja berada menyebarkan kebaikan. Maka Allah mengatakan bahwasanya Allah menjadikan Nabi Isa itu barokah di mana saja berada. Memang demikian. Ya, orang-orang yang diberkahi hidupnya, Pak. Dimanapun dia berada, dia selalu mengajak orang kepada kebaikan. Dimanapun dia hidup, dia selalu menjadi pintu-pintu yang membuka kebaikan, Pak, dan mengunci keburukan. Masya Allah, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya seorang mukmin itu kata Rasulullah seperti apa, Pak? Seperti lebah. Tahu kan lebah? Kata Rasulullah, al-mu'min kan nahlah. Mukmin itu seperti lebah. Dia hanya memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Lebah itu, Pak, yang dia minum apa, Pak? Yang dia makan? Sari bunga, Masya Allah. Yang dia keluarkan apa, Pak? Madu. Manfaat gak madu, Pak? Itu orang beriman seperti itu. Dia tidak mengambil kecuali dari yang halal. Dan ia mengeluarkan ucapan yang baik, perbuatan yang baik. Masya Allah. Lebah itu, di mana saja dia hinggap, tidak membuat ranting itu patah. Dimanapun dia hinggap, dia tidak berbuat kerusakan. Demikian pula seorang mukmin, dimanapun ia berada, dia tidak pernah berbuat kerusakan. Yang ada ia berusaha untuk memberikan manfaat kepada manusia. Itu Masya Allah, mukmin. Saudaraku seiman, azan ya Allah. Beda dengan orang yang suka maksiat, gak berkah hidupnya. Waktu-waktunya gak berkah, Pak. Tuh lihat orang-orang yang suka maksiat itu, Pak. Iya, kita lihat dengan mata kepala. Hidupnya buat apa sih, Pak? Ya, maksiat. Yang dia pikirin cuma apa, Pak? Perut sama kemaluan. Syahwat aja yang dia pikirin udah. Mengerikan, saudaraku seiman, azan ya Allah wa iyyakum.
Ini sanksi yang tidak terasa. Dicabut keberkahan hidupnya. Di antara sanksi yang tidak terasa apa lagi Pak yang nggak terlihat? Ya. Dihalangi hatinya dari cahaya ilmu. Dihalangi hatinya dari cahaya apa? Ilmu. Imam Asy-Syafi'i rahimallah bersyair berkata, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi." Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku. Maka ia menyuruhku untuk meninggalkan maksiat. Ia mengabarkan kepadaku bahwa ilmu Allah itu cahaya. Sedangkan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Makanya saudaraku, orang yang banyak berbuat maksiat, ya tercegah dari ilmu. Orang yang suka berbuat maksiat biasanya apa? Nggak suka majelis taklim, Mbak. Nggak suka majelis taklim. Kalau ngelihat orang yang suka datang ke majelis taklim, ini orang radikal ini. Kalau dia ngelihat ada orang yang senang dengan majelis ilmu, itu orang sok suci itu. Nggak suka, ya. Ngelihat orang yang pergi ke masjid mau sholat, nggak suka dia, Pak. Kenapa? Karena memang hatinya itu dihalangi oleh Allah dari cahaya ilmu Allah Azza wa Jal. Yang seharusnya Al-Quran menjadi bimbingan hidupnya, Pak. Tak mau dia menjadikan Al-Quran sebagai bimbingan hidupnya. Bagi dia Al-Quran cuma beban. Makanya Allah mengumpamakan mereka seperti apa? Keledai yang membawa kitab-kitab besar. Allah berfirman apa? Matsalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberikan Taurat tapi tidak mempelajarinya dengan semestinya. Seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Yang namanya keledai, Pak, tidak tahu kitab yang ada di punggungnya apa ini. Bagi keledai ini memberatkan. Nih beban nih. Maka kalau kita menganggap Al-Quran beban dalam hidup kita, Pak, berarti maaf aja kita masih keledai. Ya. Kita masih menganggap perintah Allah dalam Al-Quran, ini beban. Larangan Allah dianggap beban. Apaan nih agama? Dikit-dikit nggak boleh, haram. Pacaran haram, ini haram, itu haram. Aduh, saya mau bebas. Ini keledai. Dia tidak sadar bahwa perintah Allah itu manfaat untuk hidupnya. Dia tidak sadar bahwa semua yang Allah larang itu mudarat untuk hidupnya, Pak. Namun masalahnya dia tidak berpikir.